Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, di kali ini saya akan membahas pembelajaran studi agama-agama. Nah, pembahasan ini saya mengambil dalam 5 agama. Nah, di antaranya agama yang pertama kita akan bahas. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Hindu, yang keempat agama Buddha, dan yang terakhir yang kelima agama Konghucu. Nah, 5 agama ini yang kita akan bahas. Nah, yang pertama yang kita akan bahas agama Islam. Nah, Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul sebagai utusannya yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Nah, antara lain agama Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh Nabi yang mengajarkan bahwasanya Tuhan adalah satu tanpa kompromi. Iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Dan Islam juga merupakan salah satu agama terbesar yang terbesar di seluruh dunia saat ini. Islam berarti kepasaran atau ketundukan secara lokal kepada ajaran Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang Muslim. Kita selalu berusaha untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, dalam kitab agama Islam yaitu kitab Al-Quran menceritakan bahwa agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang benar yang hanya menyembah satu Tuhan yaitu Allah, tidak Tuhan selain Allah. Dalam kitab agama Islam yaitu Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat 2 menjelaskan bahwa Allah hanyalah satu, tidak lebih dari satu. Dan ayat 3 menjelaskan bahwa Allah tidak diperanakan ataupun tidak beranak. Nah, tempat persembahan dan kitab agama Islam. Nah, agama Islam memiliki tempat persembahan yang dinamakan masjid. Masjid merupakan lambang dan tempat beribadah bagi umat Islam, dan masjid berfungsi pula sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam, terutama saat gedung-gedung khusus untuk itu belum didirikan. Nah, masjid juga merupakan ajang halaqah atau diskusi, tempat mengaji dan memperdalam ilmu-ilmu pengetahuan agama ataupun umum. Nah, kitab agama Islam yaitu yang dinamakan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang beriman. Fungsi Al-Quran sebagai pemisah adalah dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah. Nah, agama Islam memiliki hari raya, di antaranya Tahun Baru Hijriah. Nah, Tahun Baru Hijriah ini umat Islam merayakan Tahun Baru Hijriah dengan beribadah di masjid serta menikmati waktu dengan keluarga dan sahabat dengan saling memberi doa, hadiah, dan makanan tradisional. Kegiatan Tahun Baru Islam ini menekankan pada refleksi, zikir, dan syukur. Yang kedua yang dinamakan Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj ini adalah momen ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Saat momen tersebut, Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban umat Islam. Nah, yang ketiga dinamakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, Maulid ini merupakan bentuk isim zaman atau isim makan
yang berarti tempat atau waktu kelahiran. Memperingati Maulid berarti memperingati hari kelahiran. Maulid Nabi berarti waktu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat dinamakan Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah salah satu hari terpenting dalam kalender Islam dan sering dikenal dengan Lebaran. Lebaran adalah perayaan 3 hari yang menggembirakan yang menandai akhir dari Ramadan ini. Nah, yang kelima yaitu Idul Adha. Idul Adha ini adalah sebuah hari raya dalam agama Islam. Hari ini memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya yaitu Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Nah, yang kedua yang kita akan bahas yaitu agama Kristen. Nah, agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang bersandar pada ajaran hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Nah, antara lain agama Kristen adalah sebuah kepercayaan yang bersandar pada ajaran hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan yaitu Isa Al-Masih. Nah, dalam kekristenan Allah disebut Bapa dalam pengertian tidak pernah dikenal sebelumnya selain sebagai pencipta dan pelihara ciptaan dan pelindung bagi anak-anaknya, umatnya. Nah, bagi umat Kristen, Nabi Isa disebut dengan Yesus Kristus, sedangkan orang Kristen Arab menyebutkan dengan Yesus Al-Masih. Nah, agama Kristen merupakan agama yang berdasarkan ajaran Yesus Kristus serta riwayat hidup Yesus Kristus. Penganut agama Kristen percaya jika Yesus Kristus adalah anak Tuhan dan menjadi juru selamat manusia yang diutus sebagai Kristus yang tertuang dalam perjanjian lama. Nah, tempat persembahan dan kitab agama Kristen. Nah, gereja merupakan tempat ibadah bagi umat Katolik dan Kristen untuk komunikasi kepada anak Tuhan. Gedung gereja hendaknya dijadikan sarana untuk membangun relasi antar jemaat maupun masyarakat luas dan relasi antara manusia dengan Tuhan. Nah, agama Kristen memiliki Alkitab. Nah, Alkitab ini adalah sebutan untuk sekumpulan naskah yang dipandang suci dalam Yudaisme dan kekristenan. Umat Yahudi dan Kristen mengandang kitab-kitab dalam Alkitab sebagai hasil dari pengilhaman ilahi dan sebagai catatan mengenai hubungan antara Tuhan dengan manusia. Nah, hari raya agama Kristen diantaranya yang pertama Natal. Nah, Natal ini adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun oleh umat Kristen pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, yang kedua adalah Jumat Agung. Nah, Jumat Agung adalah hari raya Jumat sebelum Minggu Paskah, hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya. Nah, yang ketiga adalah Paskah. Paskah adalah perayaan terpenting dalam liturgi gerejawi kekristenan. Nah, yang keempat adalah kenaikan Yesus Kristus. Adalah peristiwa yang terjadi di 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan oleh murid-muridnya. Yesus Kristus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan setelah tutup awan, seperti yang tercatat dalam bagian perjanjian baru di Alkitab Kristen. Nah, yang terakhir adalah Pentakosta atau Minggu Putih. Minggu Putih ini adalah hari raya kekristenan yang memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul dari Yerusalem,
yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, yang ketiga yang kita akan bahas adalah agama Hindu. Agama ini menyediakan kewajiban kekal untuk diikuti oleh seluruh umatnya, kasta atau sakte, kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Nah, agama Hindu merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal yang mengandung aneka ragam tradisi. Agama Hindu cenderung seperti himpunan berbagai pandangan filosofis atau intelektual daripada perangkat keyakinan yang baku dan seragam. Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman dan Sang Hyang Widi. Selain itu, pada dasarnya ketuhanan dalam agama Hindu adalah kepada Tuhan Yang Esa, tetapi sistem ketuhanannya adalah terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Nah, salah satu yang membedakan Hindu dengan Kristen atau Islam adalah bahwa Hindu mengakui Tuhan dalam bentuk feminin. Nah, tempat persembahan kitab agama Hindu. Nah, tempat persembahan agama Hindu adalah pura. Pura merupakan tempat suci bagi pemeluk agama Hindu yang berfungsi sebagai tempat ibadah untuk mendekatkan diri dengan Sang Hyang Widi-wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Selain tempat ibadah, pura juga merupakan tempat untuk berkumpul serta tempat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kebersamaan dan sesama. Weda. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Weda merupakan kumpulan sastra-sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas. Nah, hari raya agama Hindu. Hari raya agama Hindu diantaranya yang pertama, Hari Raya Galungan dirayakan oleh umat Hindu Bali setiap 210 hari dengan menggunakan perhitungan kalender Bali, yaitu pada hari Buddha Kliwon Dubulan sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Yang kedua, Hari Raya Kuningan. Nah, Hari Raya Kuningan ini merupakan hari raya memperingati kebesaran Sang Hyang Widi dalam wujud Sang Hyang Parama Wisesa. Yang ketiga, Hari Raya Saraswati adalah hari turunnya ilmu pengetahuan. Umat Hindu Rama ini Bali merayakan setiap 210 hari dengan menggunakan perhitungan kalender Bali pada Sabtu. Nah, yang keempat, Hari Raya Bunyu Pinaru. Nah, Hari Raya Bunyu Pinaru ini adalah upacara yadnya yang dilakukan setelah Hari Raya Saraswati. Nah, yang terakhir adalah Hari Raya Pagarwesi. Nah, Hari Raya Pagarwesi ini yaitu setiap Rabu Kliwon Puku Sinta. Yang keempat adalah agama Buddha. Nah, agama Buddha adalah sebuah agama berpaham non-teisme atau filsafat yang berasal dari bagian timur anak benua India yang berlandaskan kepada ajaran Siddhartha Gautama. Nah, antara lain agama Buddha yaitu sebuah agama dan filsafat yang berasal dari anak benua India dan mencangkup beragam tradisi kepercayaan dan praktik yang beberapa akbar berdasarkan pada segala sesuatu yang diajarkan yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha, berarti yang telah sadar. Nah, agama Buddha juga umatnya meyakini terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menyebutkan Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan yang berbeda-beda, antaranya Sang Hyang Adi, Brahma Buddha, Hyang Tathagata, dan lain-lainnya. Tujuan utama Buddha adalah pencapaian kebahagiaan tertinggi Nibbana yang dicapai dengan mempraktikkan jalan mulia berunsur 8, juga dikenal sebagai jalan tengah, sehingga melepaskan diri dari apa yang dinamakan sebagai siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Nah, inilah tempat persembahan kitab agama Buddha. Nah, tempat persembahan agama Buddha dinamakan wihara. Nah, wihara adalah rumah ibadah agama Buddha.
bisa juga dinamakan kuil. Tetapi di Indonesia karena orang-orang yang dipelihara kuil kelenteng umumnya adalah etnis Tionghoa. Nah, kitab yang dipakai agama Buddha adalah yang dinamakan Tripitaka. Nah, Tripitaka ini merupakan kitab suci agama Buddha. Arti dari Tripitaka itu sendiri dinamakan sebagai 3 keranjang. Kitab suci Tripitaka adalah kumpulan literatur resmi agama Buddha berbahasa Sanskerta yang terdiri dari banyak kitab. Nah, hari raya agama Buddha. Hari raya agama Buddha diantaranya Hari Raya Waisak. Nah, Hari Raya Waisak ini merupakan hari suci agama Buddha. Hari Waisak juga dikenal dengan nama Visakha Puja atau Buddha Purnima di India. Nah, yang kedua yaitu Hari Raya Magha. Nah, hari raya ini Magha adalah hari raya memperingati 4 peristiwa langka yang terjadi dalam sehari di vihara atau lain disebut dengan hutan bambu. Nah, yang ketiga itu Hari Raya Asalha. Nah, Hari Raya Asalha ini adalah merupakan salah satu perayaan penting bagi umat Buddha. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, Hari Raya Kathina. Nah, Hari Raya Kathina ini agama Buddha yang biasanya dirayakan pada akhir masa. Fase Hari Raya Kathina ini merupakan penanda bahwa masa fase telah berakhir pada umat Buddha memasuki masa Kathina. Nah, yang terakhir yaitu agama Konghucu. Nah, agama Konghucu ini adalah sebuah agama yang diakui di Indonesia bersama dengan 5 agama. Nah, agama Konghucu ini muncul sebagai akibat dari keadaan politik di Indonesia. Nah, Tuhan dan kepercayaan kepada Tuhan Konghucu secara umum orang Tionghoa bisa disebut Tuhan Yang Maha Esa sebagai Tiongkong. Nah, Nabi Konghucu sewaktu lahir diberi nama kecil Konghu alias Kongni. Dia merupakan putra kedua dari ayah yang bernama Kongsu Lianghe dan ibu bernama Yan Zhengzai. Penyebaran mengenai agama Konghucu berkembang di bagian negara seperti Korea, Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan Tiongkok. Nah, Tuhan dalam agama kepercayaan Tionghoa adalah konsep ketuhanan dalam agama masyarakat Tionghoa. Dalam agama Konghucu, Rugyo disebut Tuhan adalah Tian, baca Tin, yang berarti satu yang maha besar, maha kuasa, dan maha esa. Nah, tempat persembahan dan kitab agama Konghucu. Nah, tempat persembahan agama Konghucu dinamakan dengan kelenteng. Kelenteng pada umumnya digunakan sebagai sarana tempat bersembahyang ibadah oleh kebanyakan orang Tionghoa, Buddha, dan Konghucu. Nah, kitab suci agama Konghucu yaitu Shihu Wujing. Nah, hari raya agama Konghucu. Nah, hari raya Konghucu diantaranya yang pertama tahun baru Imlek. Nah, tahun baru Imlek ini merupakan waktu untuk melakukan penghormatan kepada keluarga, dewa surgawi, serta leluhur. Hal ini juga merupakan waktu untuk menyatukan keturunan Tionghoa yang ada di dalam pesta keluarga serta doa bersama. Yang kedua adalah Cap Gome. Nah, Cap Gome ini adalah hari penutup dari rangkaian perayaan tahun baru Imlek yang biasa diperingati oleh masyarakat Tionghoa selama 15 hari. Yang ketiga adalah Cengbeng. Nah, Cengbeng ini adalah ritual tahunan etnis Tionghoa untuk bersembahyang dengan ziarah kubur sesuai dengan ajaran Konghucu. Nah, yang terakhir adalah Pehyun. Nah, Pehyun ini kalangan Tionghoa di Indonesia adalah salah satu festival penting dalam kebudayaan dan sejarah Tiongkok. Pehyun berasal dari bahasa Hokkien yang bermakna mendayung perahu naga. Nah, itulah tadi kita telah membahas 5 agama, diantaranya agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sekian materi kita tentang studi agama-agama. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.